Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai dana pensiun dan kartu plastik, di mana materi ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank untuk mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan. Di mana materi ini juga merupakan kelanjutan dari materi mengenai lembaga pembiayaan non-bank. Yang pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah tentang dana pensiun. Nah, yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah mengenai pengertian dari pensiun dan perusahaan dana pensiun. Pensiun adalah seseorang yang sudah tidak bekerja lagi karena usianya sudah lanjut dan harus diberhentikan, ataupun atas permintaan dari pekerjanya itu sendiri atau pensiun muda. Sementara perusahaan dana pensiun secara umum dapat dikatakan merupakan perusahaan yang memungut dana dari karyawan suatu perusahaan dan memberikan pendapatan kepada peserta pensiun sesuai dengan perjanjian. Nah, adapun pengertian dari dana pensiun, bahwa dana pensiun atau pensiun funds adalah sekumpulan aset yang dikelola dan dijalankan oleh suatu lembaga untuk menghasilkan suatu manfaat pensiun, yaitu suatu pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun, di mana pembayaran manfaat tersebut dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu. Dana pensiun dikelola oleh suatu lembaga dan memungut dana dari pendapatan para karyawan suatu perusahaan. Kemudian membayarkan kembali dana tersebut dalam bentuk pensiun setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak. Nah, pengertian sesuai perjanjian artinya pensiun dapat diberikan pada saat karyawan tersebut sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sehingga memperoleh hak untuk mendapatkan dana pensiun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dengan demikian, jelas bahwa yang mengelola dana pensiun adalah perusahaan yang memiliki badan hukum, seperti bank umum ataupun lembaga asuransi jiwa. Nah, selanjutnya pengertian pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun, atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Penghasilan dalam hal ini biasanya diberikan dalam bentuk uang dan besarnya tergantung dari peraturan yang ditetapkan pula. Jadi kegiatan perusahaan dana pensiun adalah memungut dana dari iuran yang dipotong dari pendapatan karyawan suatu perusahaan. Iuran ini kemudian diinvestasikan lagi ke dalam berbagai kegiatan usaha yang dianggap paling menguntungkan. Nah, bagi perusahaan dana pensiun, iuran yang dipungut dari para karyawan suatu perusahaan tidak dikenakan pajak. Hal ini dilakukan pemerintah dalam rangka pengembangan program pensiun kepada masyarakat luas, seperti yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang memberikan fasilitas penundaan pajak penghasilan. Itu adalah pengertian dari dana pensiun yang harus kita pahami bersama. Seiring dengan perkembangan zaman, dewasa ini pelaksanaan program pensiun atau harapan untuk memperoleh pensiun dihubungkan dengan berbagai tujuan. Masing-masing tujuan memiliki maksud tersendiri, baik bagi penerima pensiun maupun bagi penyelenggara pensiun. Nah, tujuan penyelenggara dan penerima pensiun dapat dilihat dari dua atau tiga pihak yang terlibat. Jika hanya dua pihak, berarti antara pemberi kerja dan karyawannya itu sendiri. Sedangkan jika tiga pihak, berarti pemberi kerja, karyawan, dan lembaga pengelola dana pensiunnya. Nah, di mana kemudian masing-masing pihak itu memiliki tujuan tersendirinya. Yang pertama kita lihat tujuan bagi pemberi kerja. Nah, tujuan bagi pemberi kerja atau bagi perusahaan adalah kewajiban moral.
Nah, kewajiban bagi sebuah perusahaan untuk memberikan dana pensiun bagi karyawannya, ya, bagi karyawan yang memang sudah memasuki usia pensiunnya. Lalu yang kedua adalah salah satu bentuk loyalitas perusahaan kepada anak buahnya atau kepada karyawannya. Lalu yang ketiga tujuannya adalah kompetisi pasar tenaga kerja. Maksudnya di sini adalah perusahaan-perusahaan pasti akan mengeluarkan dana pensiunnya bagi karyawannya. Nah, itulah nanti yang akan menjadi kompetensi atau kompetisi bagi pasar tenaga kerja dengan melihat perusahaan-perusahaan mana yang memberikan kewajiban ataupun haknya kepada karyawan dengan baik, terutama dalam pemberian dana pensiunnya. Lalu yang selanjutnya memberikan penghargaan kepada karyawan. Nah, salah satu tujuan bagi pemberi kerja atau perusahaan adalah memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah mengabdi di perusahaannya. Dan yang terakhir meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Dengan adanya hubungan baik antara perusahaan dengan karyawan, terutama yang pensiun atau yang sudah memasuki usia pensiun, maka akan meningkatkan citra perusahaannya. Perusahaan akan dianggap memiliki jiwa sosial yang baik kepada karyawannya, ya, sehingga citra perusahaan di mata masyarakat ataupun pemerintah itu akan meningkat. Lalu yang kedua, tujuan dana pensiun bagi peserta atau karyawan. Nah, yang pertama tujuannya adalah rasa aman di masa yang akan datang. Jadi mereka setelah selesai bekerja, setelah selesai masa kerjanya, mereka akan mendapatkan dana untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang. Dalam artian pemenuhan kehidupannya gitu setelah mereka ada di usia pensiunnya. Lalu yang kedua mendapatkan kompensasi yang lebih baik. Nah, dalam artian ketika karyawan atau peserta mendapatkan dana pensiun, maka akan diharapkan mendapatkan kompensasi yang lebih baik dari perusahaannya. Dan terdapat hubungan yang baik nantinya antara pemberi kerja atau perusahaan dengan peserta ataupun karyawan. Lalu tujuan dana pensiun bagi lembaga pengelola dana pensiun. Yang pertama, mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai kegiatan investasi. Nah, bagi perusahaan dana pensiun, ya, ketika kita bekerja sama dengan perusahaan dan karyawan, maka otomatis dana pensiunnya itu akan disimpan di perusahaan dana pensiun. Nah, si dananya itu nanti akan dikelola, ya, akan diinvestasikan untuk kegiatan-kegiatan yang lain, sehingga keuntungannya nanti bagi pihak pengelola dana pensiun atau perusahaan dana pensiunnya. Lalu yang kedua, turut membantu dan mendukung program pemerintah. Nah, adanya perusahaan dana pensiun juga membantu dan mendukung program pemerintah, di mana adanya program dana pensiun. Dan yang terakhir sebagai bakti sosial terhadap peserta ataupun karyawan. Nah, itu adalah tujuan dana pensiun dilihat dari berbagai aspek gitu ya. Baik dari aspek pemberi kerja atau perusahaan, bagi peserta atau karyawan, dan bagi lembaga pengelola dana pensiun atau perusahaan dana pensiunnya. Nah, adapun fungsi dari dana pensiun, yang pertama adalah fungsinya itu fungsi asuransi, yaitu peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum waktu pensiunnya dapat diberikan uang pertanggungjawaban atas beban bersama dari dana pensiunnya. Lalu fungsi yang kedua adalah fungsi tabungan, yaitu iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama peserta dana pensiun itu sendiri. Iuran yang dibayarkan oleh karyawan dapat dilihat setiap bulan sebagai tabungan para pesertanya. Dan yang terakhir adalah fungsi dana pensiun, yaitu pensiun, yaitu seluruh uang himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama karyawan mencapai usia pensiun selama seumur hidup pesertanya. Bahkan sampai ada yang sudah meninggal pesertanya pun itu tetap diberikan dana pensiunnya kepada ahli warisnya. Yaitu adalah fungsi dana pensiun. Nah, adapun jenis-jenis pensiun, yang pertama itu pensiun normal.
yaitu pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun, seperti yang ditetapkan oleh perusahaan. Sebagai contoh, rata-rata usia pensiun di Indonesia itu adalah yang telah berusia 55 sampai 60 tahun untuk profesi tertentu. Nah, maka ketika sudah memasuki usia seperti itu, dikatakanlah pensiun normal yang memang sudah waktunya dia pensiun. Kayak guru usia 60 pensiun, ya. Dosen, ya, apalagi profesor. Kalau profesor usia pensiunnya itu adalah 70 tahun gitu ya. Nah, ketika memasuki 70 tahun dikatakanlah pensiun normal. Lalu yang kedua ada pensiun dipercepat, yaitu pensiun yang diberikan karena kondisi tertentu, misalnya ada pengurangan pegawai di perusahaan tersebut. Nah, pensiun dipercepat ini biasanya ada di perusahaan-perusahaan, ya, perusahaan-perusahaan besar, di mana ketika perusahaan tersebut mau mengurangi jumlah karyawannya, maka beberapa karyawan itu akan pensiunnya dipercepat gitu ya. Dalam artian mereka bisa melakukan pensiun muda gitu ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan hal tersebut gitu ya. Lalu jenis-jenis pensiun yang ketiga yaitu pensiun ditunda, merupakan pensiun yang diberikan kepada para karyawan yang meminta pensiun sendiri. Namun usia pensiun belum memenuhi untuk pensiun. Nah, dalam hal tersebut karyawan yang mengajukan tetap keluar dari pensiunnya baru dibayar pada saat usia pensiun tercapai, atau dana pensiun yang diberikannya itu akan diberikan setelah si pesertanya atau si karyawannya itu masuk ke usia pensiunnya. Ya, jadi pensiun ditunda ini dana pensiunnya gitu ya, dana pensiun yang diberikan kepada karyawannya itu ditunda gitu. Ya, karena ketika mengajukan pensiunnya belum memenuhi usia pensiun, ya. Tetapi ketika diberikan dana pensiunnya itu harus sesuai dengan usia pensiunnya. Jadi harus sesuai dengan perjanjian, kalau 60 tahun ya 60 tahun, nanti baru akan diberikan dana pensiunnya. Dan yang terakhir ada pensiun cacat. Nah, pensiun yang diberikan bukan karena faktor usia, tetapi lebih disebabkan peserta mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk dipekerjakan. Nah, pembayaran pensiun ini biasanya dihitung berdasarkan formula manfaat pensiun normal di masa kerja diakui seolah-olah sampai dengan usia pensiun normal. Jadi pensiun cacat ini akan dihitung dananya, ya, dana yang akan diberikannya walaupun belum mencapai usia pensiun normal, ya, belum sampai dengan pensiun normal, tetapi akan dihitung sampai dengan pensiun normal. Contoh misalkan ada seseorang yang 40, misalkan usianya 40 tahun, dia mengalami kecelakaan, ya, dan tidak bisa bekerja lagi gitu ya, sudah tidak optimal lagi, maka perusahaan tempat dia bekerja akan mempensiunkan karena keadaan cacat. Tetapi yang dibayarkannya bukan pada saat dia usia 40, tetapi dihitung sampai dengan pensiun normalnya. Apalagi kecelakaannya itu karena kecelakaan kerja gitu ya. Itu akan mendapatkan tanggungan dari perusahaan. Itu adalah jenis-jenis pensiun yang harus kita pahami bersama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis kelembagaan dana pensiun. Nah, ada beberapa jenis kelembagaan dana pensiun yang harus kita pahami. Yang pertama adalah dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Nah, dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti dan program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Nah, produk dana pensiun ini dibangun oleh perusahaan atau lembaga tempat karyawan bekerja. Nah, ada beberapa perusahaan ternama seperti Telkom, PT Astra Internasional. Itu mereka memberikan produk berupa DPPK yang langsung dikelola oleh perusahaan. Nah, ada dua jenis program yang ada di DPPK ini. Yang pertama ialah program pensiun manfaat pasti atau PPMP. Program ini wujudnya berupa manfaat yang diterima seseorang pensiun
dengan rumus perhitungan tertentu. Biasanya menggunakan keterkaitan antara jumlah gaji terakhir, masa kerja, dan golongan atau pangkat. Nah, besar nilai dari manfaat ini tidak sama antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Lalu program kedua ialah program pensiun iuran pasti atau PPIP. Program ini wujudnya ialah iuran dengan sejumlah dana kepada pengelola atau perusahaan tempat bekerja atau lembaga keuangan. Nah, dana iuran tersebut diinvestasikan dalam bentuk produk investasi. Nah, di program PPIP ini resiko investasi sepenuhnya ditanggung oleh peserta yang membayar iuran. Perusahaan atau lembaga tidak mau ganti rugi karena memang peraturannya seperti itu, tidak ada perjanjian ganti ruginya. Nah, itu adalah yang pertama, dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Lalu jenis kelembagaan dana pensiun yang kedua adalah dana pensiun lembaga keuangan. Nah, dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi yang bersangkutan. Ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Nah, pembentukan DPLK atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan dimaksudkan untuk menampung atau memberikan kesempatan yang sama kepada karyawan atau pekerja mandiri dalam mempersiapkan diri menghadapi masa pensiunnya. Nah, salah satu daya tarik menjadi peserta DPLK adalah kesempatan untuk memperoleh fasilitas penundaan pajak penghasilan. Artinya, hasil investasi DPLK bukan merupakan objek pajak. Berbeda halnya dengan investasi uang yang dilakukan secara individu. DPLK sudah diperkenalkan pemerintah sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Tetapi sampai saat ini kehadirannya belum begitu menarik perhatian masyarakat, khususnya pekerja mandiri. Minimnya jumlah pekerja mandiri sebagai peserta DPLK bisa disebabkan karena kurangnya promosi, kurangnya kesadaran terhadap program DPLK, atau kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan bidang dana pensiun khususnya mengenai DPLK. Nah, untuk menarik minat para karyawan mengenal DPLK beserta produk-produknya, perlu adanya promosi, misalnya dengan melakukan seminar, workshop, iklan, atau direct selling. Tetapi hampir semua badan usaha milik negara dan perusahaan-perusahaan swasta besar memiliki DPLK-nya masing-masing. Nah, jika perusahaan besar tersebut tidak mengelola sendiri dana pensiun, maka umumnya pengelolaan dana pensiun diikutkan pada DPLK dari lembaga lainnya. Jadi itu adalah jenis kelembagaan dana pensiun, DPPK, dana pensiun pemberi kerja, ataupun DPLK, yaitu dana pensiun lembaga keuangan. Nah, adapun jenis program dana pensiun itu yang pertama ada program pensiun iuran pasti atau PPIP, yaitu program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran beserta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing sebagai manfaat pensiun. Nah, adapun kelebihan dari program pensiun iuran pasti ini, yang pertama, iuran dari perusahaan dapat diperhitungkan secara pasti. Yang kedua, lebih mudah diperhitungkan besarnya iuran bagi pekerja, sehingga proses administrasinya juga lebih gampang dikelolanya. Nah, sementara adapun kelemahan dari program pensiun iuran pasti ini, yang pertama, susah memprediksi penghasilan pada saat mencapai usia pensiun, karena karyawan menanggung resiko atas ketidakberhasilan investasinya. Lalu yang kedua, tidak berlaku surut, artinya tidak dapat mengakomodasikan masa kerja yang telah dilalui karyawannya. Lalu yang kedua ada program pensiun manfaat pasti atau PPMP, yaitu program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti. Nah, adapun kelebihan dari program pensiun manfaat pasti ini, yang pertama, uang pensiun ditentukan terlebih dahulu sesuai dengan gaji karyawan, sehingga pekerja dapat menentukan besarnya uang yang akan diterima pada saat mencapai usia pensiunnya. Lalu yang kedua, berlaku surut, artinya dapat mengakomodasi masa kerja yang telah dilalui pekerja apabila program pensiun dibentuk jauh setelah perusahaan berjalan. Dan jenis yang ketiga adalah program pensiun berdasarkan keberuntungan,
yaitu program pensiun iuran pasti yang iurannya dari pemberi kerja berdasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerjanya. Nah, itu adalah jenis-jenis program dana pensiun yang harus kita pahami. Nah, adapun keunggulan dana pensiun, yang pertama pengelolaan yang ditunjuk seyogianya profesional, setia atau loyal, jujur, serta mampu menyusun rencana dan berpikir jangka panjang. Lalu yang kedua keunggulannya adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun dibebaskan dari pajak penghasilan. Dengan demikian, para peserta dapat menikmati manfaat pensiun secara maksimal. Yang ketiga, seluruh himpunan iuran dan hasil pengelolaan kekayaan investasi dibagikan kepada peserta atau ahli warisnya menurut jumlah iuran dan masa kepesertaannya. Lalu yang keempat, untuk mengurangi resiko kematian atau kecelakaan dari peserta. Maka sebagian atau seluruh peserta dapat dipertanggungkan dengan asuransi jiwa atau kecelakaan kepada perusahaan asuransinya. Dan yang terakhir, manfaat pensiun dapat dinikmati secara berkala bulanan selama seumur hidup dengan jumlah yang sama bagi peserta dan bagi janda atau duda dari peserta, serta anak yatim piatu dari peserta sampai dengan berusia 25 tahun. Nah, itu adalah keunggulan dari dana pensiun. Nah, ketika berbicara keunggulan, sudah pasti juga ada kelemahan dari dana pensiunnya. Adapun kelemahannya, yang pertama, pengelolaan yayasan dana pensiun atau YDP masih banyak yang kurang profesional, sehingga masih banyak pengelolaan yang kurang baik gitu ya, terutama dalam pelaporan pencatatan keuangannya. Lalu yang kedua, kelemahannya adalah arahan investasi kurang jelas dan kurang konsisten terhadap pencapaian tujuan program pensiunnya. Nah, jadi ketika diarahkan untuk menginvestasi, itu kurang jelas dan kurang konsisten gitu ya, lembaga, sehingga tidak mencapai kepada tujuan program pensiunnya. Lalu yang ketiga, banyak investasi dilakukan pada aktiva tetap yang kurang produktif, tidak cepat menghasilkan. Lalu adapun kelemahan yang keempat, arahan administrasi keuangan sebagai pedoman penatausahaan kekayaan dana pensiun kurang dipersiapkan dengan baik. Nah, jadi ini salah satu kelemahan juga dalam hal administrasi keuangannya, sehingga penatausahaan atau pengelolaan dana pensiunnya itu kurang dipersiapkan dengan baik. Dan yang terakhir, investasi gedung kantor yang berlebihan atau mewah. Itu pun salah satu kelemahan dari dana pensiun. Kita menginvestasikan kepada gedung kantor yang terlalu berlebihan. Itu adalah kelemahan-kelemahan dana pensiun yang harus kita pahami bersama. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu mengenai kartu plastik. Nah, dewasa ini untuk melakukan transaksi dapat digunakan berbagai sarana pembayaran, mulai dari cara yang paling tradisional sampai dengan cara yang paling modern. Pada awal mula, sebelum dikenalnya uang sebagai alat pembayaran, baik antara barang dengan barang atau barang dengan jasa atau jasa dengan jasa, transaksi pada waktu itu dikenal dengan sistem barter. Dalam perkembangan selanjutnya ditemukan cara yang paling efisien dan efektif untuk melakukan transaksi, yaitu dengan menggunakan uang. Nah, dengan ini penggunaan uang sebagai alat untuk melakukan pembayaran sudah dikenal luas, dan penggunaan uang sebagai sarana pembayaran sudah merupakan kebutuhan pokok hampir di setiap kegiatan masyarakat. Namun dalam perjalanannya penggunaan uang mengalami berbagai hambatan tertentu. Jika menggunakan dalam jumlah besar, hambatannya adalah resiko membawa uang tunai yang sangat besar. Resiko yang timbul dan harus dihadapi adalah seperti resiko kehilangan, pemalsuan, atau terkena perampokan. Akibatnya, kegiatan penggunaan uang tunai sebagai alat pembayaran mulai berkurang penggunaannya. Kartu plastik atau lebih dikenal dengan nama kartu kredit atau uang plastik mampu menggantikan fungsi uang sebagai alat pembayaran. Nah, di samping itu, kartu plastik ini juga dapat pula digunakan untuk berbagai keperluan, sehingga kegunaannya menjadi multifungsi. Nah, resiko seperti di atas sedikit banyak dapat dieliminasi dengan menggunakan kartu plastik ini.
Nah, penggunaan kartu kredit dirasakan lebih aman dan praktis untuk segala keperluan seperti untuk berpergian. Nah, apalagi kartu kredit dewasa ini sudah dapat digunakan untuk segala kegiatan internasional seperti Visa Card ataupun Mastercard. Nah, sementara pengertian kartu plastik adalah benda berbentuk kartu yang berbahan dasar plastik serta digunakan untuk kebutuhan transaksi keuangan. Transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan kartu plastik ini berbeda-beda sesuai dengan jenis kartu yang digunakan. Adapun jenis kartu umum digunakan adalah kartu kredit dan kartu ATM yang juga berfungsi sebagai kartu debit. Nah, kartu plastik diterbitkan oleh lembaga keuangan, terutama oleh perbankan. Saat ini, sebagian besar perbankan telah mengeluarkan produk kartu plastik sebagai upaya memberikan kepuasan kepada nasabahnya. Nah, kartu plastik diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat seperti supermarket, pasar swalayan, hotel, restoran, tempat hiburan, dan tempat-tempat lainnya. Nah, di samping itu, dengan kartu ini juga dapat diuangkan di berbagai tempat seperti ATM atau Automated Teller Machine. Nah, ATM biasanya tersebar di berbagai tempat yang strategis seperti di pusat perbelanjaan, hiburan, dan pekerjaan. Sehingga dengan menggunakan kartu plastik ini ada beberapa kemudahan yang didapatkan dalam penggunaannya. Nah, adapun pihak-pihak yang terlibat dalam kartu kredit, yang pertama adalah bank atau perusahaan pembiayaan. Nah, bank atau perusahaan pembiayaan ini adalah sebagai penerbit ataupun pembayar gitu ya. Lalu yang kedua ada pedagang atau merchant. Pedagang itu sebagai tempat belanja seperti supermarket, pasar swalayan, hotel, ataupun tempat-tempat lain yang di mana bank mengikat perjanjian agar bisa dilakukan pembayaran. Lalu yang ketiga adalah pemegang kartu atau card holder. Adalah nasabah yang namanya tertera dalam kartu tersebut dan yang berhak menggunakan untuk berbagai keperluan transaksinya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem kerja kartu kreditnya. Sistem kerja kartu kredit adalah dengan melibatkan pihak-pihak yang saling berkepentingan. Sistem kerja ini melibatkan pemegang kartu, perusahaan yang mengeluarkan kartu, dan pihak pedagang atau merchant. Nah, sistem kerja kartu plastik mulai dari permohonan penerbitan kartu, transaksi pembelanjaan sampai dengan penagihan yang dilakukan oleh lembaga pembayaran. Nah, adapun sistem-sistem yang tadi untuk permohonan dalam kartu kreditnya seperti misalkan yang pertama itu nasabah harus mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu dengan memenuhi segala peraturan yang telah dibuat ataupun persyaratannya. Nah, setelah itu bank atau lembaga pembiayaan akan menerbitkan kartu apabila disetujui setelah melalui penelitian terhadap kredibilitas dan kapabilitas calon nasabahnya. Kemudian jika sudah selesai, maka kartu tersebut akan diserahkan kepada nasabah. Nah, dengan kartu yang sudah disetujui pemegang kartu bisa berbelanja di tempat-tempat perbelanjaan yang memang sudah ada kerjasamanya dan harus ada bukti pembayarannya juga. Nah, apabila nasabah pemegang kartu melakukan transaksi, maka sistem kerjanya ini seperti ini. Ya, yang pertama di sini ada pemegang kartu melakukan transaksi dengan menunjukkan kartu dan menandatangani bukti transaksi ya yang ada di pedagang. Lalu yang kedua, pihak pedagang akan menagih ke bank atau lembaga pembiayaan berdasarkan bukti transaksi dengan nasabahnya. Lalu yang ketiga, bank atau lembaga pembiayaan akan membayar kembali kepada pedagang atau merchants sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati. Lalu alur yang keempat, bank atau lembaga pembiayaan akan menagih kepada pemegang kartu
berdasarkan bukti pembelian sampai batas waktu tertentu. Dan yang kelima, alur yang kelima, pemegang kartu akan membayar sejumlah nominal yang tertera sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Dan apabila terjadi keterlambatan, maka nasabah akan dikenakan bunga dan juga denda. Nah, itu adalah sistem kerja kartu kreditnya. Cara pengajuannya dan sistem kerja kartu kreditnya. Jenis-jenis kartu plastik. Keleluasaan dan kebebasan dalam menggunakan sangat dibatasi kepada jenis kartu kredit yang dimilikinya. Nah, setiap jenis kartu kredit memiliki keunggulan dan kekurangan. Oleh karena itu, nasabah harus pandai memilih kartu plastik sesuai dengan keinginannya. Nah, adapun jenis-jenis dari kartu itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama dilihat dari segi fungsi dan juga dilihat berdasarkan wilayahnya. Nah, dilihat dari segi fungsinya, yang pertama ada charge card. Merupakan kartu kredit di mana pemegang kartu harus melunasi semua penagihan yang terjadi atas dirinya sekaligus pada saat jatuh tempo. Sebagai contoh, jika nasabah melakukan suatu transaksi senilai Rp500.000, maka pada saat jatuh tempo, pembayaran harus dilakukan atas seluruh nilai transaksi tersebut dan tidak bisa dicicil. Jadi harus 500.000 langsung dikembalikan atau dibayarkan. Lalu jenis kartu plastik yang kedua atau jenis kartu kredit yang kedua dilihat dari fungsinya adalah credit card. Nah, adalah suatu sistem di mana pemegang kartu dapat melunasi penagihan yang terjadi atas dirinya sekaligus atau bisa juga secara angsuran pada saat jatuh tempo. Nah, sama dengan yang tadi dijelaskan pada charge card, ya, hanya yang menjadi perbedaannya adalah pada jenis kartu ini pembayarannya dapat dicicil asal memenuhi ketentuan minimal pembayaran yang harus dipenuhi dan biasanya besarnya minimal 10% dari nilai tagihannya. Lalu yang ketiga ada debit card. Nah, sebuah fasilitas yang diberikan bank kepada nasabahnya, baik itu giro ataupun tabungan, dalam bentuk kartu yang dapat digunakan sebagai alat transaksi pembayaran, pembelanjaan di merchants, dan melakukan penarikan uang tunai di ATM dengan melakukan transaksi debit langsung rekening nasabah. Lalu yang keempat ada cash card. Sesuai dengan namanya, kegunaan utama cash card adalah memungkinkan pemiliknya menarik uang secara tunai di gerai-gerai tertentu selain ATM. Nah, jadi kartu ini hanya bisa digunakan oleh si pengguna dan tidak bisa digunakan untuk transaksi jasa maupun barang. Dan yang terakhir ada check guarantee card. Nah, kartu jenis ini mungkin masih cukup langka di Indonesia dan lebih banyak digunakan di Eropa. Nah, cek guarantee card ini merupakan kartu yang digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek dan dapat pula digunakan untuk menarik uang tunai. Nah, itu adalah jenis kartu plastik atau kartu kredit dilihat dari fungsinya. Lalu yang kedua dilihat dari wilayahnya, yaitu yang pertama adalah kartu lokal, merupakan kartu kredit yang hanya dapat dilakukan atau digunakan transaksinya dalam suatu wilayah tertentu. Misalnya hanya di seluruh wilayah negara Indonesia. Nah, contoh jenis kartu ini contohnya adalah seperti BCA Card, gitu kan, Mandiri Card dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah kartu internasional, yaitu kartu kredit yang dapat dilakukan lintas negara atau dapat digunakan di seluruh negara. Para pemegang kartu kredit internasional tidak perlu ribet membawa uang cash ketika traveling ke luar negeri. Sebab kartu yang dipegang bisa digunakan sebagai alat pembayaran hampir di seluruh negara-negara besar di dunia. Contoh jenis kartu ini seperti Visa Card, Mastercard, dan yang lainnya gitu ya, seperti American Card dan lain-lain sebagainya. Nah, itu adalah jenis-jenis kartu plastik dilihat dari fungsinya dan juga dilihat dari wilayahnya. Nah, adapun cara memilih kartu kredit, setiap nasabah yang memegang kartu kredit
selalu mendambakan berbagai kemudahan dan keuntungan. Hal ini sesuai dengan tujuan penggunaan kartu kredit tersebut. Dan agar nasabah tidak terjebak dalam berbagai masalah dengan memegang kartu yang diperolehnya, maka pemilihan untuk memegang kartu perlu lebih hati-hati. Karena setiap jenis kartu memiliki keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Cara memilih jenis kartu yang baik dapat dilihat dari berbagai segi. Nah, ada beberapa cara untuk memilih kartu kredit yang baik. Tentu saja hal ini lebih banyak disesuaikan dengan keinginan pemohonnya atau nasabahnya. Nah, setiap kartu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, nasabah atau kita harus paham mengenai kelebihan dan kekurangan dari masing-masing kartunya. Nah, secara umum kartu kredit dikatakan baik apabila persyaratan untuk memperoleh kartu kreditnya relatif ringan atau mudah, ya, tidak ribet gitu ya. Lalu yang kedua, proses cepat dan mudah serta tidak bertele-tele. Nah, jadi dalam prosesnya pun untuk membuat kartu kreditnya itu cepat, ya. Lalu mempunyai jaringan yang luas sehingga dengan mudah dapat dibelanjakan di berbagai tempat yang diinginkan. Nah, ketika kita memilih kartu kredit, pilih kartu kredit yang jaringannya itu luas, jangkauannya luas gitu. Sehingga ketika kita belanja, itu kita bisa menggunakan kartu tersebut. Lalu yang keempat, biaya penggunaan yang relatif rendah, seperti uang iuran, tahunan, dan bunga yang dibebankan kepada pemegang kartu. Nah, pilih juga kartu kredit yang biaya penggunaannya itu rendah gitu dibandingkan dengan kartu-kartu yang lainnya, ya. Nah, dilihat dari iuran tahunannya, dilihat juga dari bunga yang dibebankan kepada pemegang kartunya atau kepada nasabah kepada kita. Ini harus menjadi referensi kita juga ketika kita memilih kartu kredit. Dan yang selanjutnya, kartu kredit harus dapat digunakan dengan multifungsi. Dalam artian tidak hanya satu fungsi saja yang melakukan transaksi saja, tetapi bisa juga dengan fungsi-fungsi yang lainnya. Sehingga cukup dengan satu kartu kita bisa menggunakan untuk berbagai macam hal gitu ya. Dan yang terakhir, penggunaan kartu memberikan rasa bangga kepada pemakainya. Dan usahakan dalam memilih kartu kredit itu kita bangga terhadap kartu kredit yang kita pakai gitu ya. Bukan jadi kita malu-malu gitu ya. Nah, itu adalah cara memilih kartu kredit sesuai dengan teorinya. Nah, selanjutnya adapun keuntungan dari kartu kredit. Bagi nasabah pemegang kartu dengan memiliki kartu kredit, baik yang dikeluarkan oleh bank maupun lembaga pembiayaan, diharapkan akan memberikan berbagai keuntungan. Demikian pula bagi lembaga penerbit kartu kredit tersebut. Oleh karena itu, penggunaan kartu kredit dalam setiap transaksi akan memberikan berbagai keuntungan kepada berbagai pihak juga, walaupun dalam praktiknya terdapat juga kerugiannya. Nah, adapun keuntungan yang diperoleh antara lain yang pertama itu dilihat keuntungan bagi bank atau lembaga pembiayaannya. Nah, adapun keuntungan bagi bank atau lembaga pembiayaan yang pertama iuran tahunan yang dikenakan kepada setiap pemegang kartu. Nah, perolehan iuran ini sangat besar setiap tahunnya. Bayangkan jika sebuah bank memiliki 1 juta pemegang kartu kredit dengan iuran 150.000 per tahun, maka uang yang diperoleh dari iuran itu berjumlah 150 miliar per tahun. Dengan demikian, semakin banyak pemegang kartu, maka semakin banyak pula iuran yang akan diperolehnya bagi lembaga bank atau lembaga pembiayaan lainnya. Lalu keuntungan yang kedua, bunga yang dikenakan pada saat berbelanja. Nah, masih dengan contoh yang di atas, yang tadi saya sampaikan, jika nasabah berbelanja atau mengambil uang tunai sebesar 100 miliar per bulan, dan dianggap 60%-nya saja, berarti 60 miliar terkena bunga dari nasabah tersebut, dan nasabahnya terlambat dalam melakukan pembayaran, maka akan dikenakan bunga sekitar 2,5% sampai dengan 5% per bulannya. Dan kita bisa menganggap titik tengahnya 3% lah gitu ya untuk bunganya tersebut. Maka penghasilan dari bunganya 3% kali 60 miliar sama dengan 1,8 miliar per bulan atau 21,6 miliar per tahun.
dan semakin besar yang menunggak berarti semakin besar perolehan bunganya bagi banknya. Nah, jadi itu yang harus keuntungan ya dari bank juga. Lalu keuntungan bagi bank yaitu adanya biaya administrasi. Biaya administrasi yaitu biaya yang dibebankan kepada setiap pemegang kartu yang akan menarik uang tunainya. Dan yang terakhir ada biaya denda terhadap keterlambatan pembayaran di samping bunga. Nah, biaya denda terhadap keterlambatan ini juga selain tadi kalau bunga itu sudah jelas. Nah, ini juga nanti denda ketika ada keterlambatan pembayaran, maka otomatis nasabah akan dikenakan denda ya, harus membayar dendanya terlebih dahulu. Nah, itu adalah keuntungan dari kartu kredit untuk bank. Lalu yang kedua, keuntungan kartu kredit atau kartu plastik bagi pemegang kartu. Yang pertama, kemudahan berbelanja dengan cara kredit. Jadi nasabah tidak perlu membawa uang tunai untuk melakukan transaksinya. Lalu yang kedua, kemudahan memperoleh uang tunai selama 24 jam dan 7 hari dalam seminggu di berbagai tempat-tempat strategis. Sehingga memudahkan untuk memenuhi keperluan uang tunai yang mendadak bagi para pemegang kartu atau nasabahnya. Dan yang ketiga, bagi sebagian kalangan, memegang kartu kredit memberikan kesan bonafiditas, ya, sehingga memberikan kebanggaan terhadap dirinya sendiri. Kadang-kadang kan jika ada yang memiliki kartu kredit itu akan bangga gitu ya dengan kartu kreditnya. Jadi bonafid lah dianggapnya. Itu adalah keuntungan bagi pemegang kartu. Dan yang ketiga, keuntungan bagi pedagang, ya. Adapun keuntungan bagi pedagang, yang pertama dapat meningkatkan omset penjualan. Hal ini disebabkan adanya minimal pembelanjaan, serta akibat pemegang kartu merasa tidak membayar tunai, sehingga menggunakannya sekehendaknya, seenaknya gitu. Maka biasanya pemegang kartu boros melakukan transaksinya. Nah, itu merupakan keuntungan bagi pedagang mah gitu ya. Lalu yang kedua, sebagai bentuk pelayanan yang diberikan kepada para pelanggannya, sehingga pelanggan selalu kembali dan untuk melakukan hal yang sama secara berulang-ulang, baik itu membeli barang dagangannya ataupun hal-hal yang lainnya. Dan yang ketiga, banyak juga keuntungan-keuntungan khususnya bagi para pedagangnya. Itu adalah keuntungan kartu kredit yang harus kita pahami, dilihat dari keuntungan bagi banknya, bagi pemegang kartu atau nasabah, dan juga keuntungan bagi pedagang atau merchant. Nah, ketika berbicara keuntungan, pasti ada kerugian kartu kredit. Nah, di samping keuntungan tadi, ada juga kerugiannya jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Kerugian memang suatu resiko yang pasti ada setiap kegiatan bisnis. Nah, kerugian tersebut tidak hanya monopoli bank atau lembaga pembiayaan, tetapi juga bagi si pemegang kartunya. Nah, adapun kerugian-kerugian dari kartu kredit, yang pertama adalah kerugian bagi bank dan lembaga pembiayaan. Nah, jika terjadi kemacetan pembayaran oleh nasabah yang berbelanja atau mengambil uang tunai, sulit untuk ditagih mengingat persetujuan penerbitan kartu kredit biasanya tanpa jaminan benda-benda berharga sebagaimana layaknya kredit biasa gitu. Bahkan jaminan hanya dengan jaminan bukti penghasilan saja sudah cukup untuk memperoleh kartu kredit. Nah, kalau misalkan sudah susah untuk membayar, kreditnya macet, ya sudah, itu merupakan suatu kerugian bagi bank ataupun lembaga pembiayaan. Lalu kerugian yang kedua adalah kerugian bagi nasabah pemegang kartu. Nah, biasanya nasabah ini agak boros dalam belanjanya. Nah, dalam hal ini karena nasabah merasa mereka tidak mengeluarkan uang tunai gitu ya untuk belanjanya. Sehingga kadang-kadang ada hal-hal yang sebetulnya tidak perlu untuk dibeli, tetapi dibeli juga karena merasa tidak mengeluarkan uang. Nah, kemudian kerugian nasabahnya disebabkan karena sebagian merchant membebankan biaya tambahan untuk setiap kali melakukan transaksi. Nah, kerugian lainnya juga adalah dengan adanya limit yang diberikan. Terkadang terlalu kecil sehingga kita tidak bisa berbelanja sesuai dengan harapannya gitu atau sesuai dengan keinginannya. Itu adalah kerugian dari kartu kredit dilihat dari perusahaannya, bank atau lembaga pembiayaan ataupun bagi pemegang kartunya atau nasabah.
Baik, itu saja mungkin penjelasan dari materi ini, materi mengenai dana pensiun dan juga kartu plastik. Mudah-mudahan saudara bisa memahami materi yang sudah saya berikan. Eh, untuk nanti ada pertanyaan-pertanyaan, silakan boleh kalian tanyakan di kolom komentar ataupun nanti dalam pembelajaran kalian pun bisa menanyakan terkait dengan materi yang sudah disampaikannya. Saya akhiri, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.